Oke, kali ini kita akan membahas soal AKM untuk jenjang MTS atau SMP bagian yang kedua. Sebelumnya sudah pernah saya bahas soal AKM pada bagian yang pertama, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, soalnya seperti ini. Di sini ada bacaan yaitu berjudul "Selamatkan Air Kita". Penggunaan air yang berlebihan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih di Indonesia pada tahun 2025. Sedangkan kegiatan mencuci pakaian adalah pemakaian air terbesar kedua setelah untuk keperluan mandi. Rata-rata konsumsi air tiap orang untuk keperluan mandi dan cuci setiap hari adalah 1,5 liter, adalah 60 liter. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya berbentuk tabung dengan diameter 12 cm dan tinggi 13,5 cm. Nah, bacaannya seperti ini. Kemudian di sini yang ditanyakan, ini nanti ada 3 bagian yang akan ditanyakan. Jadi satu bacaan ini nanti ada 3 pertanyaan. Yang pertama, satu bacaan ini nanti untuk 3 soal. Yang pertama, soal yang pertama, berapakah volume air dalam gayung yang terisi penuh dalam satuan liter, di mana di sini diketahui bahwa P-nya adalah 3,14. Nah, dari bacaan tadi, ya, bacaannya yang begitu panjang, ternyata yang ditanyakan di sini adalah volume air dalam gayung. Nah, tadi dinyatakan bahwa gayungnya itu adalah berbentuk tabung. Sehingga artinya di sini kita harus mencari volume dari tabung tersebut. Dengan tabungnya memiliki diameter 12 cm. Kemudian tingginya adalah 13,5 cm. Nah, berarti kita harus mengingat kembali apa itu rumus dari volume tabung. Ya, coba diingat-ingat apa itu rumus dari volume dari tabung. Nah, di sini tadi yang diketahui itu adalah untuk soal yang A, yang pertama, itu adalah volume gayung. Ini yang ditanyakan, volume gayung. Nah, di mana gayungnya itu adalah berbentuk tabung, artinya kita mencari volume dari tabung. Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali apa itu rumus dari volume tabung. Nah, bisa dibuka lagi untuk catatan materinya bahwa volume tabung itu memiliki rumus luas alas dikali tinggi dari tabung. Nah, karena tabung alasnya itu berbentuk lingkaran, artinya di sini adalah luas lingkaran. Apa itu rumus dari luas lingkaran? Luas lingkaran itu rumusnya adalah pi r kuadrat kemudian dikalikan tinggi kali T. Simbol dari tinggi adalah T. Nah, tadi diketahui bahwa diameter dari gayung itu adalah 12 cm. Kita lihat lagi soalnya, diameter dari tabung adalah 12 cm. Tingginya adalah 13,5. Tingginya adalah 13,5. Nah, ini kita buat menjadi R. R-nya adalah 6. Sehingga dari sini, kemudian di sini diketahui bahwa P-nya adalah 3,14. Maka di sini B-nya adalah 3,14 dikali R-nya ini adalah 6, berarti 6 pangkat 2, kemudian tingginya adalah 13,5. Nah, tinggal kita menghitung ya, 3,14 dikali 6 pangkat 2 itu adalah 36 dikali 13,5. Nah, sekarang kita coba untuk hitung ya. 3,14 kemudian kita kalikan 36. Perkaliannya seperti biasa ya. Komanya
komanya ini kita anggap tidak ada. Baru nanti setelah hasil akhir di belakang koma kita kasih 2 angka di belakang koma, karena ini adalah 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita kalikan seperti biasa. 4 kali 6, 24, kita simpan 2. 1 kali 6, 6. Kemudian tambah 2 berarti 8. 3 kali 6 adalah 18. Berikutnya 4 kali 3 itu adalah 12. Kita simpan 1. 1 kali 3, 3 ditambah 1 berarti 4. Berikutnya 3 kali 3 adalah 9. Kita tambahkan 4. 8 tambah 2, 10. Kita tulis 0, simpan 1. 8 tambah 4, 12. Tadi nyimpan 1 berarti 13. Simpan 1. 9 tambah 1 berapa? 10. Tadi nyimpan 1 berarti 11. Nah, gimana komanya? Ini di belakang koma ada 2 angka, berarti kita taruh aja di belakang koma ada 2 angka. 1, 2. Kita kasih koma. Berikutnya, kalikan 13,5. Ditulis seperti biasa 13,5. Ini kita kalikan seperti biasa. 4 kali 5 itu adalah 20, disimpan 2. 0 kali 5, 0. Tadi nyimpan 2. 3 kali 5, 15. Simpan 1. 1 kali 5, 5. Tambah 1 berarti 6. 1 kali 5, 5. Berikutnya 4 kali 3, 12. Simpan 1. 0 kali 3, 0. Tadi nyimpan 1. 3 kali 3, 9. 1 kali 3, 3. 1 kali 3, 3. Berikutnya 4 kali 1, 4. 0 kali 1, 0. 3 kali 1, 3. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Kita tambahkan 0. 2 tambah 2, 4. 5 ditambah 1, 6. Tambah 4 berarti 10. Nyimpen 1. 6 kali 9. 6 tambah 9, 15. Tadi nyimpen 1 berarti 16. Simpan 1. 5 tambah 3, 8. 8 ditambah 3, 11. Tadi nyimpen 1 berarti 12. Nyimpen 1 lagi. 3 tambah 1, 4. Tadi nyimpen 1 berarti 5. Kemudian 1. Nah, gimana komanya? Kita hitung aja di sini. 1, 2, 3. Berarti di belakang koma ada 3 angka. 1, 2, 3. Maka di sini jawabannya adalah 1, 5, 2, 6,04. Nah, karena tadi R-nya cm, T-nya cm, maka di sini satuannya adalah cm pangkat 3. Nah, sedangkan tadi yang ditanyakan itu dalam satuan liter, sehingga harus kita rubah. Nah, gimana cara merubahnya? 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Nah, karena di sini cm pangkat 3, maka cm pangkat 3 ini harus kita rubah menjadi desimeter pangkat 3. Nah, ingat, kalau di konversi satuan, nah di sini ada cm, di sini ada desimeter. Kalau naik 1 tingkat kita bagi 10. Tapi karena di sini adalah cm pangkat 3, desimeter pangkat 3, maka kita bagi dengan 1000. Kita bagi dengan 1000. Sehingga artinya di sini nanti komanya kita geser ke depan sebanyak 1000, itu adalah nolnya 3, maka nanti sebanyak 3. 1, 2, 3. Sehingga di sini artinya 1,53 liter. Nah, ini kenapa kok 3? Karena di sini setelah angka 2, angka 6. Angka 6, angka di atasnya 5, itu kita bulatkan menjadi 1, kita tambahkan di sini. Di sini 2 ditambah 1 berarti 3. Nah, kemudian ini kita bulatkan lagi. Di belakang 5 angkanya 3. Angka di bawah 5 kita bulatkan 0. Jadi di sini sama dengan 1,5 liter. Ya, sudah terjawab bahwa untuk soal yang A ini jawabannya adalah 1,5. Nah, berikutnya di sini ada soal yang kedua. Kalau di AKM ini saya buat ABC karena di sini bacaannya 1. Tetapi sebenarnya ini adalah untuk 3 soal. Nah, sekarang soal yang kedua atau di sini B. Nah, berdasarkan info di atas,
Benar atau salahkah pernyataan berikut ini? Jadi di sini ada pernyataan, di sini ada benar atau salah dari pernyataan ini. Tentu saja dari informasi data yang ada di bacaan. Nah, sekarang kita coba untuk pernyataan yang pertama. Nah, di sini adalah gayung yang dipakai saat mandi dianggap berbentuk tabung berdiameter 12 dengan tinggi 13,5. Nah, sampai sini berarti betul. Tadi kita lihat di pernyataan bacaan yang tadi diameternya 12, tingginya 13,5. Nah, ini berarti sudah betul. Kita lanjutkan. Untuk 1 kali mandi dibutuhkan sekitar 10 gayung air. Nah, ini benar atau salah? Untuk 1 kali mandi itu dibutuhkan 10 gayung air. Nah, di sini di bacaan ini ada gambar seperti ini. Nah, karena di sini gambarnya kurang jelas, maka di sini saya tulis kembali ya. Untuk gambar ini seperti ini ya. Ini adalah mandi dengan beta paling tidak menghabiskan dan seterusnya. Nah, kita ke yang ditanyakan tadi, pernyataan tadi, gayung yang dipakai saat mandi. Berarti kita gunakan yang kedua ini. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan sebesar 15 liter air. Nah, di sini ini ada pernyataan bahwa mandi dengan gayung itu menghabiskan 15 liter air. Kemudian yang di pernyataan di sini ini sama dengan 10 gayung air. Nah, benar atau salah ya? Nah, berarti di sini perlu saya tuliskan dulu untuk informasi data ya. Informasi data tadi, informasi datanya adalah mandi dengan gayung itu menghabiskan 15 liter. Datanya ini, mandi dengan gayung itu menghabiskan 15 liter. Kemudian yang di pernyataan, nah, kalau yang di pernyataan di situ gayung yang dipakai saat mandi itu adalah untuk 1 kali mandi dibutuhkan sekitar 10 gayung. Maka di sini satu gayung tadi sudah kita hitung. Satu gayung tadi adalah sama dengan 1,5 liter. Itu satu gayung. Artinya kalau di sini di pernyataannya adalah 10 gayung. Maka ya 10 dikalikan 1,5 sehingga hasilnya adalah 15 liter. Nah, dari sini jelas ya, berarti antara data dengan pernyataan sama, yaitu sama-sama 15 liter. Berarti di sini pernyataannya adalah benar. Nah, berikutnya untuk yang kedua, tiap jam air yang terbuang karena keran bocor sama dengan volume sebuah gayung berukuran standar. Nah, sama kayak tadi kita tulis untuk datanya. Nah, data yang ada kita lihat di sini datanya. Keran bocor. Nah, keran bocor bisa membuang air hingga 13 liter per hari. Nah, berarti saya tulis datanya bahwa keran bocor itu membuang air 13 liter per hari. 13 liter per hari. Nah, kita tahu bahwa satu hari itu ada 24 jam. Berarti artinya keran bocor itu membuang air 13 liter setiap 24 jam. Ya, karena satu hari itu ada 24 jam.
Kemudian pada pernyataan, nah di sini untuk keran bocor sama dengan volume sebuah gayung berukuran standar. Nah, pada pernyataan sama dengan ukuran sebuah gayung berukuran standar, ya. Sebuah gayung berukuran standar itu untuk 1 jamnya, berarti bisa saya tulis 1 jam. Nah, tadi ukuran gayung ukuran standar berapa? Yaitu 1,5 liter. Nah, ini satu gayung 1,5 liter. Ini adalah untuk 1 jam. Sehingga untuk 24 jam itu sama dengan 24 dikali 1,5. Nah, kita hitung 24 dikali 1,5. Di sini 20, disimpan 2, 10, tadi nyimpan 2 berarti 12. Ini 4 kali 1 4, 2 kali 1 2, kita tambahkan 0, 2 tambah 4 6, 1 tambah 2 3. Berarti kita komanya di sini ada 1 angka di belakang koma. Sehingga di sini nanti 1 angka di belakang koma. Nah, di sini berarti artinya ini sama dengan 36 liter. Ini adalah untuk setiap 24 jam. Nah, artinya di sini antara data dengan pernyataan tidak sama. Berarti pernyataan tersebut salah. Nah, sehingga di sini yang kita checklist, karena di sini pernyataannya salah, maka yang kita checklist salah. Pernyataan berikutnya, untuk membuat satu rem kertas A4 seberat 80 gram dibutuhkan 500 liter air. Nah, kita lihat pada pernyataan bahwa memproduksi pernyataan yang pada data, pada gambar yang terakhir di sini, bahwa memproduksi selembar kertas ukuran A4 seberat 80 gram membutuhkan 10 liter air. Nah, di sini kayak tadi ya datanya. Pada data di sini dinyatakan bahwa satu lembar kertas ukuran A4 ini membutuhkan 10 liter air. Nah, karena tadi pada pernyataan ini adalah satu rem. Nah, satu rem itu sama dengan 500 lembar. Berarti di sini 500 lembar. Nah, artinya di sini untuk 500 lembar itu butuh 500 dikali 10, hasilnya adalah 5.000 liter. 5.000 liter air. Nah, sehingga di sini artinya untuk pernyataannya salah. Seharusnya untuk di pernyataan tadi, di pernyataan dinyatakan bahwa satu rem ini membutuhkan 500 liter. Nah, 1 rem itu adalah 500 lembar. 500 lembar ini membutuhkan 500 liter. Nah, berarti antara pernyataan dengan data tidak sama. Ya, tidak sama berarti artinya pernyataan tersebut salah. Sehingga di sini yang kita checklist adalah salah. Berikutnya yang pernyataan nomor 4. Banyaknya air yang dipakai mandi menggunakan bathtub itu setara dengan banyaknya mandi 20 orang menggunakan gayung. Ini dari pernyataan. Sekarang kita lihat untuk datanya. Ya, yang menggunakan bathtub mandi dengan bathtub paling tidak menghabiskan 100 sampai 300 liter air. Nah, ini datanya. Berarti bisa kita hitung apakah betul antara data dengan pernyataan. Nah, datanya tadi adalah menggunakan bathtub itu adalah setara dengan paling tidak setara dengan 100 sampai 300 liter. Nah, sedangkan di pernyataan ini setara dengan banyaknya 20 orang mandi 20 orang. Ini pernyataan. Untuk pernyataan ini adalah setara dengan 20 orang. Nah,
di sini karena di datanya ini 100 sampai 300 liter, maka seharusnya untuk pernyataan ini harus rentang. Karena di sini rentangnya antara 100 sampai 300 liter. Sehingga di sini nanti harus setara dengan rentang orang berapa dengan orang berapa. Nah, sekarang kita cari aja untuk yang 100 liter. Nah, tadi dinyatakan bahwa untuk satu orang itu mandinya butuh 10 gayung. Ya, satu orang itu 10 gayung. Satu gayung itu adalah 1,5 liter. Berarti kalau 10 gayung, satu orang itu membutuhkan 15 liter. Nah, sekarang 15 liter itu kita kalikan dengan N1. Ini sama dengan kita mau mencari ini berapa orang untuk 100 liter. Ya, untuk 100 liter itu dibutuhkan berapa orang? Sama dengan 100. Sehingga di sini banyaknya adalah 115, kita pindahkan ruas jadi dibagi 15. Hasilnya adalah 6,7 atau setara dengan 7 orang. Ya. Berarti kalau mandi dengan bathtub itu minimal itu adalah untuk 7 orang. Nah, berikutnya yang satu lagi 300 liter. Ini berarti berapa orang? Ya, berarti sama dengan 15 dikali N2. N2 ini banyaknya orang ya untuk 300 liter. Nah, berarti di sini N2-nya sama dengan 300 kita bagi dengan 15. Hasilnya adalah 20 orang. Nah, di sini sebenarnya betul 20 orang itu adalah untuk 300 liter. Tetapi karena di datanya ini adalah menggunakan rentang, maka di sini seharusnya adalah 7 sampai 20 orang. Jadi mandi dengan bathtub itu paling tidak adalah untuk 7 sampai 20 orang. Ya, jadi di sini soalnya kesalahannya adalah, menurut saya kesalahannya adalah ini di 20 orang, seharusnya antara 7 sampai 20 orang. Sehingga menurut saya di sini adalah pernyataannya salah. Nah, selanjutnya untuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga atau di sini saya menggunakan C. Ya, kita pakai C. C, Fikri memiliki ember mandi berbentuk tabung. Fikri memiliki ember mandi berbentuk tabung berdiameter 35 cm. Ya, berarti di situ tabungnya untuk Fikri itu menggunakan ember dengan diameternya adalah 35 cm. Berarti di sini R-nya adalah 35 dibagi 2. Kemudian tingginya itu adalah 44 ya, tingginya adalah 44. Sehingga volume ember itu adalah sama kayak tadi berbentuk tabung, berarti PR kuadrat kali T. PR kuadrat kali T. P-nya adalah 3,14, R-nya adalah 35/2 dikuadratkan kali T. T-nya adalah 44. Nah, di sini 3,14, 35 kuadrat, 35 kali 35, itu hasilnya adalah 1225 dibagi 2 kuadrat, itu hasilnya adalah 4 dikali 44. Nah, kita sederhanakan, kita bagi 4, ini kita bagi 4, 11. Sehingga tinggal kita mengalihkan 3,14 dikali 1, 225 dikali 11. Nah, nanti bisa dicoba hasil hitungannya, itu totalnya adalah 4, 2, 3, 1, 1,5. Nah, karena tadi satuannya adalah semuanya sentimeter, maka di sini nanti satuannya adalah cm/3.
Nah, sama kayak tadi, ini kita rubah menjadi desimeter pangkat 3 karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Kayak tadi, ya, seperti soal yang pertama tadi, ini kita geser komanya ke depan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3, berarti sama dengan 42,3 desimeter pangkat 3 atau liter. Atau kita bulatkan menjadi 42 liter. Nah, satu kali mandi itu adalah 15 liter dari pernyataan yang awal tadi. Berarti kalau di sini 42 liter, yang ditanyakan di sini adalah Fikri dapat pemakaian berdasarkan info pemakaian air saat menggunakan gayung air pada ember Fikri dapat dipakai untuk pemakaian mandi sejumlah berapa kali mandi, ya. Kita tahu bahwa tadi kita hitung volume dari ember Fikri itu sama dengan 42 liter. Nah, ini sama dengan bisa dipakai untuk berapa kali mandi. Kalau satu kali mandi itu dibutuhkan 14 liter. Berarti kalau 42 liter itu ya tinggal 42 kita bagi 15 kali mandi, berarti sama dengan 2,8 kali mandi. Nah, ini kita bulatkan menjadi 3 kali mandi. Nah, berarti satu ember yang dipakai oleh Fikri ini bisa dipakai untuk mandi sebanyak 3 kali mandi dengan ukuran gayung, ya. Sehingga di sini jawabannya adalah yang A. Nah, demikian pembahasan soal AKM untuk bagian yang kedua. Semoga bisa bermanfaat. Semangat terus untuk belajar di masa pandemi seperti ini, khususnya untuk kelas 8 yang sebentar lagi nanti akan dilaksanakan AKM. Semoga bisa sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.